Malam ini, Fiona masih terus berpikir dengan keras, haruskah dia datang atau tidak ke pesta itu. Tapi dia teringat dengan kata-kata Daniel yang bilang ada yang ingin dia tunjukkan padanya. Setelah berpikir panjang, Fiona bertekad untuk datang ke sana. Dia mengganti pakaiannya dengan gaun yang indah, membuat dia terlihat semakin cantik. Terlihat Daniel menyapa para tamu yang datang ke pesta itu. Dia mencoba untuk tersenyum ramah pada mereka, walaupun sebenarnya matanya terus beredar mencari sosok perempuan yang dia rindukan. Sampai akhirnya dia melihat ada Fiona yang baru datang ke sana. Wanita itu terlihat begitu cantik, sangat cantik. Sampai Fiona tak sengaja melihat ke arah Daniel, dan kedua mata itu bertemu, saling menatap di dalam kejauhan. Daniel. Alexa tiba-tiba datang dan langsung memeluk dirinya. Daniel berusaha untuk melepaskan dirinya dari pelukan Alexa. "Alexa," katanya dengan nada tinggi. Sebenarnya Tuan Anderson merencanakan ingin Daniel dan Alexa bertunangan malam ini. Sayangnya Daniel sudah tahu rencana itu dari asisten Z. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi, karena dia ingin memberikan kejutan pada papanya dan semua orang di sana. Daniel tidak melihat lagi keberadaan Fiona. Dia segera mencarinya, meninggalkan Alexa. "Daniel, kamu mau kemana?" Daniel tak menggubrisnya. Banyak sekali para tamu yang datang ke pesta ini membuat Daniel kesulitan mencari Fiona. Rupanya Fiona tak sengaja berpapasan dengan Satria di sana. Satria kaget melihatnya dan langsung menarik Fiona ke tempat yang agak sepi. "Fiona, sedang apa kamu di sini?" Harusnya aku yang bertanya. Semua orang datang bersama pasangannya, tapi kenapa Mas Satria tidak ingin membawa aku ke sini? Satria kebingungan untuk mencari alasan yang tepat agar Fiona percaya padanya. "Karena kamu masih sakit, Fiona." "Aku sudah sembuh, bukankah Mas tahu hari ini aku sudah kuat bekerja?" Perkataan mereka berhenti saat ada seorang wanita yang datang menghampiri mereka. Miska sangat tidak suka melihat Satria yang berinteraksi dengan istrinya. Namun dia berpura-pura ramah pada Fiona. "Apakah dia istrimu, Pak Satria?" tanya Miska. Dia tersenyum ramah pada Fiona. "Iya Bu, dia istri saya." Satria mengatakannya dengan kening yang berkerut. Miska mengulurkan tangannya pada Fiona. "Nama aku Miska, aku adalah istri dari pemilik dengan grup." "Apakah Mas Satria berselingkuh dengan wanita ini?" Fiona terpaksa menjabat tangan Miska. "Namaku Fiona, istri dari Satria Mahendra." Satria nampak shock. Tiba-tiba Fiona menggandeng tangan Satria di depan Miska. Fiona ingat melihat bagaimana reaksi Miska saat melihat dia menggandeng mesra tangan suaminya. "Terima kasih telah menjadi atasan yang baik untuk suami saya." Wajah Miska memerah. Tidak terima orang yang dianggap miliknya harus digandeng mesra oleh istrinya, namun dia berusaha untuk bersikap profesional. Ya sudah, kalau begitu saya harus menyapa tamu lain." Fiona segera melepaskan gandengannya begitu Miska pergi. "Sepertinya wanita itu tidak suka jika aku menggandeng tangan kamu." Dia semakin yakin ada hubungan di antara Satria dan Miska. "Kamu bicara apa sih, Fiona?" Satria tanpa sadar telah membentak Fiona. "Jangan bicara yang aneh-aneh, dia hanya atasan." Sementara Daniel, dia hanya bisa memperhatikan mereka dari kejauhan. Bukan hanya Miska saja yang dibuat cemburu, tapi dia sangat cemburu melihatnya. Lalu asisten Z datang menghampirinya. "Sebentar lagi kejutan akan segera muncul, Tuan." "Baguslah, semoga kita berhasil. Ini tidak sebanding dengan bagaimana dia telah merenggut nyawa mamaku." Daniel melihat Fiona yang pergi meninggalkan Satria. Rupanya dia sedang mencari Sandra di pesta itu. Fiona melihat Sandra di bagian teras perusahaan. "Sandra," panggilnya. Fiona tidak sadar di rooftop sana ada Miska yang sedang memperhatikannya. Dia datang ke atas sana untuk melampiaskan kekesalannya. Bagaimanapun perlakuan Satria padanya, nyatanya dia sangat mencintai pria itu dan cemburu jika ada yang menyentuhnya. Miska kehilangan akal sehatnya. Dia telah menghabiskan satu botol minuman yang kadar alkoholnya rendah. Botol itu rasanya cukup bisa membuat pelajaran pada Fiona yang telah membuatnya marah karena botol itu begitu berat dan memiliki lapisan kaca yang sangat tebal. Bahkan dia bisa lebih sadis dari ini saat dia datang ke mansion Tuan Anderson. Saat itu dia bertengkar dengan Bu Amanda. Karena kesal dia mendorong Bu Amanda dari tangga, membuat Bu Amanda kehilangan nyawanya. Dia menyuruh security di sana untuk membantu merusak CCTV di mansion dan menyogok semua yang ada di sana agar mereka tutup mulut atas kedatangannya ke mansion. Miska menjatuhkan botol minuman itu dari atas. Satria dan Daniel melihat ada sebuah botol minuman yang jatuh dari atas dengan begitu cepat, dan akan mengenai Fiona yang jaraknya sudah semakin dekat.
Fiona dan orang-orang di sana tidak menyadari hal itu. Mereka segera berlari untuk melindungi Fiona yang sama sekali tidak sadar ada bahaya yang mengintainya. Fiona, awas! Fiona terpekik kaget saat ada seseorang memeluk dirinya, membawa tubuhnya bersembunyi di dadanya. Hanya ini yang bisa dia lakukan karena tidak ada waktu lagi. Botol minuman jatuh mengenai kepalanya, membuat kepalanya terluka. Fiona langsung menengadah ke atas melihat siapa yang menolongnya, dia terperangah, dan Daniel. Bukan hanya Fiona, tapi semua yang ada di sana dibuat terperangah dengan bagaimana cara Daniel menolong Fiona, bahkan Satria yang suaminya pun tidak sampai melakukan hal seperti itu untuk mengorbankan dirinya sendiri. Siapa wanita itu? Mengapa pewaris dengan grup begitu peduli sekali dengan wanita itu? Perempuan itu pasti sangat penting untuk Daniel, makanya dia sampai rela mengorbankan dirinya untuknya. Siapa yang tega melemparkan botol dari atas? Desas-desus kini terdengar ramai di pesta itu. Satria hanya mematung, dia tidak menyangka bagaimana bisa Daniel sampai segitunya menolong Fiona, bahkan dirinya juga tidak yakin akan berbuat hal seperti itu. Apalagi Alexa, dia terlihat kesal melihatnya. Walaupun berusaha terus mengelak sampai terus memanasi Fiona seolah Daniel mencintai dirinya, tapi hatinya tak bisa berbohong merasa Daniel menyukai Fiona. Puan Anderson yang masih duduk di kursi roda, dia terlihat murka dengan pemandangan yang tak terduga seperti ini. Bagaimana bisa anaknya berbuat nekat seperti itu demi nolong seseorang, terlebih lagi orang itu adalah seorang wanita. Padahal dia sedang bersama calon besannya, rasanya memalukan sekali. Tapi Daniel tak peduli hal itu, yang dia pedulikan saat ini adalah kondisi Fiona. Kamu gak apa-apa Fiona? Kamu gak terluka kan? Kamu yang terluka Daniel, kepala kamu berdarah. Fiona terkejut saat melihat ada darah yang bercucuran di kepala Daniel melewati pelipisnya. Daniel sedikit meringis merasakan sakitnya luka di kepalanya terasa pusing, tapi dia tidak boleh ambruk, masih ada yang harus dia selesaikan malam ini. Aku tidak apa-apa, kepalaku hanya terluka sedikit. Pemandangan seperti apa ini, Satria tidak terima jika ada yang memperhatikan istrinya berlebihan seperti itu. Sekalipun itu adalah bosnya. Dia segera menarik tangan kanan Fiona, Fiona lebih baik kita pulang. Tapi tangan kiri Fiona ditahan oleh Daniel. Satria sangat marah sekali saat melihat Daniel memegang tangan Fiona. Jangan dulu pulang, ada yang harus kamu tonton Pak Satria. Salah satu bodyguard menghampiri Daniel, Tuan, Anda harus segera ke rumah sakit. Daniel hanya mengangkat tangannya pertanda menyuruh bodyguard itu diam. Sementara bodyguard lainnya segera berlari ke atas untuk mencari siapa yang sudah menjatuhkan botol minuman ke bawah, sayangnya Miska sudah bersembunyi. Layar besar di atas panggung tempat para artis bernyanyi itu kini menyala, membuat perhatian semua orang pada Daniel. Fiona kini teralihkan dengan layar tersebut. Luka di kepala Daniel sama sekali tidak dirasa, dia harus memperlihatkan dulu bagaimana kejahatan Miska. Semua yang ada di sana tercengang melihat video bagaimana Miska masuk ke kamar hotel, lalu 1 jam kemudian disusul oleh Satria. Fiona membulatkan mata begitu melihat Satria masuk ke kamar hotel yang ditempati dahulu oleh Miska itu, sudah jelas terpikirkan apa yang terjadi di dalam sana. Selama ini dia selalu dihantui merasa bersalah dan menjauhi Daniel demi menghargai pernikahannya bersama Satria, tapi orang yang dia hargai malah sama sekali tidak memikirkannya. Lalu terlihat video bagaimana mereka keluar dari kamar hotel, Satria dulu, kemudian disusul oleh Miska terselang waktu 1 jam juga. Apa yang mereka lakukan di kamar hotel itu? Apa mereka berselingkuh? Pantas saja Pak Satria cepat sekali naik jabatannya. Jadi ini alasan Pak Satria cepat sekali jadi supervisor. Para tamu undangan di pesta kembali saling berbisik. Miska yang baru keluar dari lift, dia tercengang melihat ada dirinya di layar tersebut. Brengsek, ini pasti kelakuan anak tiri kurang ajar itu. Puan Anderson sangat murka melihatnya, sampai dia terpaksa harus berdiri dari kursi rodanya karena sudah bisa berjalan walaupun belum lancar. Dia menghampiri Miska, apa ini Miska? Jelaskan padaku. Mengapa kamu bisa ke hotel dengan karyawan dengan grup? Begitu juga Fiona, dia menatap Satria dengan mata berkaca-kaca, Mas. Ini salah paham Fiona, ini gak benar. Sudah cukup, jangan berbohong lagi Mas. Terima kasih, karena telah membodohi aku selama ini. Aku semakin yakin ingin berpisah dengan kamu. Fiona. Miska dan Satria sangat kesulitan untuk menjelaskan ini semua. Tidak mungkin menjawab mereka datang ke sana karena pekerjaan, tidak akan ada yang mempercayainya.
Mereka yang ada di sana semakin dikejutkan dengan video 8 tahun yang lalu, di mana terlihat ada mobil Miska masuk ke mansion Tuan Anderson 2 jam sebelum terjadi kecelakaan Bu Amanda. Apalagi Tuan Anderson, dia tercengang melihatnya, terlihat dia kebingungan dengan apa yang dia lihat saat ini. Miska tak bisa berkutik. Rasa takut, marah, dan malu telah bercampur aduk. Dia marah pada Daniel yang telah menyelidikinya sampai sejauh ini. Dia malu karena dia merasa dipermalukan di depan orang banyak, dan dia takut jika suaminya marah besar padanya lalu menjebloskannya ke dalam penjara. Begitu juga Satria, dia seakan tidak tahu harus menjelaskan apa pada Fiona mengenai video di hotel itu. Daniel sudah berdiri di atas panggung, dia memegang kepalanya yang semakin terasa pusing, bahkan dia sedikit meringis. Tapi dia berusaha terlihat kuat, dia tidak boleh mengagalkan rencananya untuk menghancurkan orang yang telah membunuh mamanya. Asisten Z sangat mengkhawatirkan kondisi Daniel. "Tuan, kepala Anda harus cepat diobati." Tapi Daniel tidak menggubrisnya, dia tidak boleh melepaskan Miska, sekalian dia ingin Fiona tahu jika selama ini Satria telah membohonginya. 2 jam sebelum mamaku meninggal, wanita licik itu. Daniel menunjuk Miska, membuat semua orang menatap Miska, telah datang ke kediaman kami, lalu mengapa dulu mengatakan tidak pernah datang ke sana pada hari itu. Perkataan Daniel menggemparkan seluruh tamu yang berada di acara pesta itu, sama sekali tidak mempercayai bagaimana bisa ada manusia kejam seperti Miska. Kejam sekali wanita itu. Aku tidak menyangka Bu Miska jahat seperti itu. Sudah jelas, pasti dia yang telah membuat Bu Amanda meninggal. Desas-desus para tamu undangan di pesta itu terdengar kembali. Malam ini mereka telah mendapatkan kejutan yang bertubi-tubi. Fiona hatinya sangat kacau, antara marah dan kecewa pada suaminya, tapi dia juga sangat mengkhawatirkan keadaan Daniel saat ini, terlebih setelah dia mengetahui mengenai masalah keluarganya. Dia sangat merasakan bagaimana sedihnya jika jadi Daniel yang kehilangan mamanya, apalagi mamanya meninggal dengan cara dibunuh. Bahkan Fiona tidak ingin menggubris Satria yang terus memaksanya untuk pulang bersama. "Fiona, lebih baik kita pulang, ada yang banyak harus aku bicarakan sama kamu." Satria ingin berlari dari masalah ini. Tapi Fiona hanya diam, sama sekali dia tidak ingin berbicara pada pria itu. "Fiona, kamu gak apa-apa kan?" tanya Sandra dengan nada khawatir. Tatapan Sandra beralih pada Satria, menatapnya dengan penuh rasa kecewa. "Aku gak apa-apa, San." Sebenarnya hatinya yang tidak baik-baik saja, dia sangat mengkhawatirkan Daniel. Daniel terluka karena menolongnya, tapi dia tidak bisa menunjukkan rasa khawatirnya, membuatnya sangat tersiksa. Sementara itu, Miska mencoba menjelaskan semuanya pada Pak Anderson, dia harap suaminya masih bisa mempercayainya. "Ini semua fitnah Mas tahu kan Daniel tidak pernah menyukaiku. Aku yakin dia yang merekayasa semua ini untuk mempermalukan aku." Satria mencoba membela diri juga, dia tidak akan membiarkan karir dan pernikahannya hancur begitu saja. "Iya Tuan, saya dan Bu Miska tidak memiliki hubungan apapun. Saya seorang suami, dan memiliki istri yang kucintai, bagaimana mungkin saya tega menyelingkuhi istri saya?" Agar Pak Anderson percaya padanya, dia mendekatkan jaraknya pada Fiona dan menggenggam erat tangannya. Fiona ingin melepaskan tangan Satria, tapi Satria semakin memperkuat genggamannya. Pak Anderson nampak kebingungan, antara harus mempercayai anaknya sendiri atau istri yang dicintainya. "Mengapa kamu melakukan hal sejauh ini Daniel? Hanya demi ingin merebut istri Pak Satria? Mama tahu kamu mencintai istri Pak Satria. Tapi kenapa kamu tega sekali memfitnah Mama?" Akhirnya Miska memiliki akal untuk menjatuhkan Daniel, terlebih saat dia melihat bagaimana cara Daniel menolong Fiona tadi sampai rela mengorbankan dirinya demi Fiona, apalagi dia tahu Daniel dan Fiona satu SMA, dari Satria. Para tamu undangan di pesta terlihat kebingungan, tidak tahu mana yang telah mengatakan kebenaran dan mana yang telah membohongi mereka. Apalagi Fiona, dia sedikit menundukkan kepala begitu banyak orang memperhatikannya dengan tatapan seakan merendahkan dirinya. Bagaimana mungkin seorang Daniel Gilbert menyukai wanita yang sudah bersuami kecuali jika wanita itu yang menggoda Daniel dengan tubuhnya? Itulah pemikiran banyak orang saat memandangi Fiona. Daniel memperhatikan Fiona yang jaraknya sedikit berjauhan dengannya, dia mengepalkan tangannya, tidak rela jika Fiona dipermalukan seperti ini. "Maafkan aku Fiona. Haruskah Fiona mengatakan bahwa selama 2 tahun ini Satria tidak pernah menyentuhnya? Bukankah itu bukti bahwa Satria telah berselingkuh?" Dia tidak ingin Daniel terpojokan di depan semua orang apalagi ayah kandungnya, biar cukup dia yang ditatap seperti seorang J. Asterislang oleh orang-orang di sana.
Fiona menatap Daniel dengan mata berkaca. Daniel menggelengkan kepalanya. Daniel meminta Fiona untuk tetap diam, agar orang lain tidak curiga tentang hubungan mereka, walaupun sebenarnya mereka tidak tahu hubungan seperti apa mereka ini, yang pasti mereka saling mencintai tapi tak bisa bersama. Daniel tidak ingin Fiona mengatakan apapun untuk membela dia takut Pak Anderson akan berbuat sesuatu pada Fiona. Lalu Daniel menepukkan tangannya untuk memberikan sebuah kode. Muncullah beberapa polisi membawa 4 orang bekas art dan 3 orang bekas security di mansion Pak Anderson. Mereka semua sudah diborgol dan berdiri di atas panggung yang ketinggiannya hanya setengah meter itu, seperti seorang artis yang sedang tampil spektakuler di sana. Pak Anderson tercengang melihatnya. Kami dari kepolisian telah menerima pengakuan mereka semua yang telah menyembunyikan kebenaran tentang pembunuhan Bu Amanda, bahkan ada yang terlibat di dalamnya untuk melenyapkan semua bukti. Dan bisa dipastikan tersangka utamanya adalah saudari Miska. Ucap salah satu polisi di sana dengan tegas dan lantang. Semua yang hadir di sana terdengar begitu gaduh atas peristiwa yang mengejutkan seperti ini. Sebuah pesta yang megah harusnya begitu ramai dengan acara tunangan Daniel Alexa malah diporak-porandakan dengan kejutan yang mencengangkan. Lalu di layar tersebut kini berganti dengan video bagaimana Miska masuk ke dalam mansion. Waktu itu dia ke sana untuk menaburkan racun kembali ke dalam makanan untuk Bu Amanda agar cepat mati. Dia memang dibebaskan oleh Pak Anderson untuk keluar masuk ke mansionnya dengan sesuka hatinya. Lalu terlihat Miska bertengkar hebat dengan Bu Amanda karena Bu Amanda sudah tahu Miska yang meracuninya selama ini, membuat tubuhnya lemah. Bu Amanda akan mengatakan kejahatannya pada suaminya. Karena tidak ingin ketahuan, Miska mendorong Bu Amanda sehingga jatuh dari lantai. Sampai akhirnya Bu Amanda meninggal hari itu juga. Awalnya ada satu art yang melihat, dia menjerit, sok sekali melihatnya, dan jeritannya itu membuat semua art pergi berlarian ke sana. Karena itu Miska terpaksa menyuruh mereka untuk tutup mulut. Bahkan dia meminta para security untuk merusak CCTV di sana. Mereka tergiur dengan uang yang dijanjikan Miska. Namun ada satu security yang sengaja menyimpan rekaman CCTV kebenarannya, untuk berjaga-jaga jika terjadi hal yang tak diinginkan. Juan Anderson menamparkan Miska dengan begitu keras. Dia sangat emosi melihat istrinya dibunuh secara sadis oleh Miska. Dulu walaupun dia selingkuh tapi dia sangat mencintai istrinya, karena itu dia tidak melepaskan Bu Amanda walaupun Bu Amanda telah beberapa kali meminta cerai padanya. Iblis kamu Miska. Teganya kamu membunuh istriku. Arregggh. Miska hanya bisa meringis memegang pipinya yang kesakitan. Dia tak bisa berkutik, apalagi mengelak, karena rekaman CCTV itu bukti yang sangat kuat bahwa Miska telah membunuh Bu Amanda. Bahkan Daniel tak terasa menitikan air matanya, karena rekaman CCTV yang terakhir itu, Daniel baru melihatnya. Asisten Z baru mendapatkan rekaman CCTV itu 1 jam yang lalu saat security Anton memberikannya pada asisten Z. Daniel merasakan kepalanya semakin terasa pusing. Sampai dia memegang kepalanya yang sangat teramat sakit. Apalagi darah masih bercucuran di kepalanya. Asisten Z dan Andrian bergegas membantu Daniel untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Daniel. Fiona hanya bisa berteriak di dalam hati, dia sangat mengkhawatirkannya. Ingin sekali dia ikut ke sana untuk menemaninya dan merawatnya. Menangis memeluknya. Sayangnya tidak akan bisa. Dia tidak akan pernah bisa melakukan semua itu. Keadaan ini sangat menyakitkan untuknya. Padahal Daniel terluka parah karena telah berkorban demi dirinya. Tapi keadaan ini begitu membuat mereka tersiksa. Tidak boleh ada orang yang tahu tentang perasaan terlarang mereka berdua. Satria memperhatikan Fiona, begitu jelas dari raut wajahnya Fiona sangat mengkhawatirkan Daniel, bahkan wanita yang berstatus istrinya itu tak bisa lepas pandangannya dari Daniel dengan mata berkaca memandangi Daniel dengan tatapan dipenuhi rasa gelisah. Terlihat ada kesedihan yang mendalam dari tatapan Fiona, sang istri begitu sangat mengkhawatirkan pria lain.